Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi dengan saya. Bapak Ibu, di dalam hidup ini ya, setiap manusia berusaha untuk menutupi semua kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhinya, semua manusia itu mempunyai profesi masing-masing ya. Ada beribu profesi istilahnya ya, beribu-ribu profesi yang ada di dunia ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu profesi yang tidak disukai oleh banyak manusia. Nah, profesi ini agak-agak unik ya, tidak disukai oleh banyak manusia. Padahal profesi ini bisa dikerjakan oleh semua usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, bahkan lansia. Ya, baik oleh perempuan atau oleh laki-laki ya. Tahukah Bapak Ibu apa profesi tersebut? Ya, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak ya. Profesi tersebut adalah marketing. Kalau bahasa lainnya mungkin disebut dengan sales atau dagang. Nah, cuman anehnya banyak manusia yang pada akhirnya ya terpaksa menjadi atau menjalankan profesi ini ya. Berdagang adalah sesuatu yang awalnya tidak disukai, awalnya ditakuti, tapi ujung-ujungnya terkadang profesi ini menjadi pilihan akhir dari semua profesi yang ada. Karena profesi ini ternyata bisa dikerjakan oleh semua gitu ya, baik berbagai usia ya maupun jenis kelamin ya, bahkan dari sisi waktu ya, profesi dagang ini bisa dikerjakan kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Ya unik kan profesi ini ya. Banyak yang tidak suka, tapi pada akhirnya orang terkadang bisa suka atau terpaksa jadi suka. Nah, profesi yaitu dagang atau marketing. Bahkan di beberapa perusahaan, marketing ini menjadi ujung tombak ya. Ujung tombak untuk menggaji para karyawan. Ya, bahkan ada anekdot ya. Ada perusahaan untuk menggaji karyawannya saja itu sampai menjual motor, sampai menjual mobil ya. Ya itulah ya perusahaan dealer motor atau dealer mobil gitu ya. Nah, jadi profesi ini ya itu menjadi ujung tombak karena namanya usaha, namanya suatu penghasilan itu ujung-ujungnya ya marketing. Kalau marketingnya gagal, marketingnya tidak tercapai omset, ya marketingnya jeblok ya. Jeblok itu tidak memenuhi harapan gitu ya. Jauh sekali dari target. Bahkan mungkin bisa minus ya. Itu nanti perusahaan itu nggak bisa menggaji karyawannya. Nah itu ya. Unik ya proses marketing ini ya. Sampai-sampai setiap perusahaan itu rata-rata membuka lowongan pekerjaan posisi marketing. Semuanya marketing ya yang dibutuhkan, kebanyakannya seperti itu. Kenapa? Karena posisi marketing jarang disukai, padahal itu ujung tombak. Kalau untuk jadi staff banyak yang suka, tapi tempatnya terbatas gitu kan. Kuotanya terbatas ya. Kalau marketing itu bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, selain dagang ternyata ada juga namanya bisnis. Nah, gitu ya. Loh, kok ada dagang, ada bisnis? Emang apa bedanya? Nah, kalau dagang itu selalu berorientasi omset. Bagaimana menjual sebanyak-banyaknya. Nah, itu ya kalau dagang. Sedangkan bisnis itu bagaimana kita membangun aset. Nah, membangun aset sehingga mendatangkan omset sebanyak-banyaknya. Nah gitu ya. Jadi bedanya kalau dagang itu berorientasi pada omset, kalau bisnis berorientasi pada aset. Jadi ketika kalau tadi yang dagang itu misalkan kita sakit ya, atau ada kendala maka tidak ada penjualan, tidak transaksi. Sedangkan bisnis karena asetnya sudah berjalan, udah ada cabang di mana-mana, sistemnya bagus, maka otomatis ya walaupun orangnya lagi sakit itu bisa mendatangkan hasil gitu ya. Nah itu jadi bedanya dagang dan bisnis secara prinsip seperti itu ya. Nah kalau tadi dagang itu tempat waktunya terbatas. Kalau kita misalkan mau piknik atau mau umroh dan lain-lain, itu terkadang dagang kita kalau nggak ada yang mewakili itu tidak akan berjalan. Tapi kalau bisnis karena sistemnya sudah bagus, sudah berjalan,
itu walau kita nggak ada di tempat pun itu masih bisa omset akan datang. Nah itu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, beda antara dagang dan bisnis. Nah bagi Bapak yang Ibu masih alergi terhadap marketing ya atau dunia sales ya, ya mulai direnungkan lah ya, karena suatu saat mungkin yang tadinya Bapak Ibu nggak suka, yang tadinya Bapak Ibu alergi, itu bisa menjadi bisa terpaksa ya atau karena kondisi keadaan akhirnya tetap Bapak Ibu berjualan atau dagang juga. Nah, sebagai bahan renungan saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.